Oke, 同学们好 ya. Kembali lagi dengan Vincent 老师 di pertemuan bab kelima, 第5课. Nah, judul kita di 第5课是我们的校园. 我们的校园 yang artinya 我们 itu kita, itu partikel kepunyaan, 校园 itu taman sekolah. Jadi kalau diartikan adalah taman sekolah kita ya. Baik. Lalu yang berikutnya, nah apa sih learning goal kita di bab yang ke ini? Yang pertama, kita mempelajari bagian-bagian surat contoh dengan cara penulisannya. Nah, yang kedua, kita mempelajari bagaimana mengucapkan dalam bentuk hanyu, pinyin. Yang ketiga, kita mempelajari bagaimana penggunaan kata cai nali yang artinya di mana dalam bentuk kalimat. Nah, sebelum kita masuk ya, kita masuk ke bagian yang new vocabulary, oke? New vocabulary kita. Yang pertama ada jam. Jam dalam bahasa Mandarin adalah chong, chong, chong artinya jam. Oke. Yang kedua, papan tulis hitam. Heipan, heipan, heipan. Oke. Yang ketiga, meja. Zuozi, zuozi, zuozi. Oke. Yang keempat, kursi. Kursi dalam bahasa Mandarin adalah yizi. 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 Lanjut. Yang berikutnya, pintu. Pintu dalam bahasa Mandarinnya adalah men. 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 Artinya pintu. Yang terakhir, ada kalender. Nah, kalender dalam bahasa Mandarin adalah reli. 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 Oke, jadi reli dalam bahasa Mandarin artinya adalah reli. Reli. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita akan mempelajari bagian-bagian ya. Nah, yang di tengah ini adalah orang. Dari contoh kalau orangnya hadap kemari ke depan, maka yang di sini adalah bagian depan. Nah, bagian depan adalah qianbian, qianbian, qianbian artinya bagian depan. Nah, tentu di balik belakang orang ini adalah bagian belakang. Houbian, houbian, houbian. Nah, lalu samping ini pasti bagian kanan orang tersebut kan? Yubian, yubian. Nah, sebelah sini adalah bagian kiri orang tersebut. Zuobian, zuobian, zuobian. Nah, jadi ini juga harus diingat ya. Lanjut, perhatikan yang di bukumu. Nah, di sini ada disuruh untuk mendescribe ya, mendescribe ruangan kelasnya. Tapi sebelumnya ini di buku kalian kan kosong, kotak-kotak ini. Nah, seandainya kita yang melihat ke gambar, oke, kita berarti menghadap ke depan ya. Nah, jadi jam di sini tentunya ini di bagian depan kita. Maka ini di sini kita tulis qianbian, oke. Nah, pintu juga ada di depan kita. Tentu juga kita tulis dengan qianbian. Heipan, papan tulis juga kita tulis dengan qianbian karena ada di depan kita. Reli, kalender juga kita tulis bagian qianbian. Nah, kalau kita berdiri di tengah-tengah ini, maka di samping ini meja ada di sebelah kiri kita. Maka kita isi dengan zuobian. Zuobian ya. Nah, di sebelah kanan kita kursi ada yaitu yubian. Yubian. Nah, ya. Jadi yang tengah-tengah ini kosong adalah space atau jarak. Nah, jarak dalam bahasa Mandarin adalah kuancang, kuancang, kuancang artinya berjarak ya. Jadi ada celah untuk kita lewat di sini. Jadi zuobian kita tarik dengan zuozi, berarti
Cuaca ada di bagian kiri. Qianbian yaitu heipan ya, kita tarik ke sini, berarti di depan kita ada papan tulis. Nah, yubian yizi berarti kursi kita ada di sebelah kanan ya. Houbian itu bagian belakang. Oke. Nah, dari pertanyaannya, please look at this picture and then describe what you can see from this. Nah, bagaimana kau disuruh membuat ke dalam bentuk kalimat? Ayo, apakah bisa? Ini dia. Jika posisi kita menghadap ke depan, maka 我的前边有 di bagian depan saya ada 门 pintu, 钟 jam, 日历 kalender, 黑板 papan tulis hitam, 和 dan 老师的桌子和椅子 ya, meja guru dan kursi guru. Nah, lalu apa lagi yang bisa kita gambarkan yang kedua? 我的左边有桌子. Di sebelah kiri saya ada meja. Nah, tadi di sebelah kanan saya ada apa? Di sebelah kanan saya tadi ada? Iya, kursi. Maka, 我的右边有椅子. Di sebelah kanan saya ada kursi. Nah, lalu tambahannya, 每个桌子有点宽敞. Ya, 每个桌子有点宽敞. Di setiap meja itu ada jarak atau space. Nah, yang berikutnya, a letter to Chen Xiaokang from Michael. Oke. Jadi untuk bagian surat, ya kita baca dulu suratnya. Xiaokang, titik dua ya. Ni hao. 最近忙不忙？最近忙不忙？我现在在汉班中学上学。我现在在汉班中学上学。我家离学校不远，所以我每天走路去学校。汉班中学不大，但是教室很宽敞，也很明亮。教室里有18张桌子。教室里有18张桌子，23把椅子。我的桌子在窗户旁边。我的桌子在窗户旁边。我和你换新学校。我和你换新学校。也很想念老朋友。我和 ini ada kesalahan ya. Di sini harusnya 我很喜欢 ya. Oke, harus ganti di sini. Oke. 我很喜欢新学校，也很想念老朋友。请给大强和佳佳带好。请给大强和佳佳带好。你的好朋友马克，2004年4月8 日. Oke. Nah, sekarang kita artikan apa maksud dari surat ini ya. Yang di atas ini nama kepada siapa ditujukan surat ya? Berarti kepada Xiaokang. Ni hao, halo. 最近忙不忙? Akhir-akhir ini sibuk enggak? 我现在在汉班中学上学. Sekarang saya belajar di sekolah menengah Hanpan. Oke. 我家离学校不远，离itu space, jarak ya. Distance. Jarak sekolah dengan rumah saya tidak jauh. 所以我每天走路去学校。所以jadi saya setiap hari 走路 berjalan ke sekolah. Hanpan 中学不大, sekolah Hanpan tidak besar. 但是教室很宽敞, tetapi dalam ruangan kelas itu sangat berjarak ya, dari istilah tidak sempit gitu, luas. 也很明亮, dan juga sangat terang. 教室里有18张桌子. Di dalam kelas ada 18 buah meja.
23把椅子 23 buah kursi. Jadi sini chang dengan pa merupakan kata bantu atau kata satuan dari meja dan kursi. 我的桌子在窗户旁边. Meja saya ada di samping 窗户 jendela. Oke. 我很喜欢新学校. Saya sangat suka sekolah baru. 也很想念老朋友 dan juga merindukan teman lama. 请给大强和佳佳带好. Jadi ini maksudnya yaitu seperti tolong beri salam kepada Taqiang dan Jia. Oke, ni de hao pengyou, teman baikmu, namanya Ma Ke. Nah, tanggal 8 bulan 4 2004 ya. Jadi itu tanggal penulisan suratnya. Lanjut. Nah, jadi bagian-bagian surat ini yang pertama, Xiao Gang di sini adalah sebagai jie shou zhe. Jie shou zhe. Jie shou zhe artinya yang kepada siapa diterima atau ditujukan surat ini. Ni hao, halo, ini merupakan salam pembuka. Maka bagian surat ini disebut dengan kai xin tao. Kai xin tao, oke? Kai xin tao artinya opening ya, surat ya. Nah, dari Zui Jin Mang Bu Mang sampai di sini merupakan isi surat. Nah, isi surat是信件内容. 信件内容 artinya isi surat. Nah, 最后的是请给大强和佳佳带好. Tolong beri salam kepada大强dan Jia Jia merupakan penutup surat. 求知信. 求知信. Ya, bagian penutup surat. Nah, lalu ni de hao pengyou Ma Ke. Ni de hao pengyou Ma Ke ini merupakan yang penulis. Ya, penulis ya. Ji jian ren. Ji jian ren. Ji jian ren artinya itu yang mengirimkan surat ya. Siapa? Yaitu si Ma Ke. Oke. Ji jian ren. Nah, lalu reqi itu hari atau tanggal berapa ditulis surat. Ya. Dan yang pertama, jie shou zhe itu merupakan yang kepada siapa ditujukan surat tersebut. Nah, ni hao itu pembuka itu kai xin tao, oke? Yang bagian ketiga isi surat zhe xin jian neirong, Nah, salam penutup itu qiu zhi xin. Nah, yang menuliskan surat atau yang mengirimkan yaitu Ji jian ren. Nah, lalu yang terakhir surat tanggal berapa ditulis itu reqi. Oke, kita lanjut. Kewen ya, teks. Nah, kita baca. Hanpan Xuexiao de xiaoyan bu da. Berarti taman di sekolah Hanpan itu tidak besar. Dongbian shi bagian timur ya di sini. Dongbian shi cao chang. Dongbian shi cao chang. Ini berarti lapangan. Oke. 西边是一片绿色的草地. 西边是一片绿色的草地. Di sebelah barat itu ada lapangan yang berwarna hijau ya, rumputan hijau ya. Nanbian yu ige youyong ce. Nan selatan ya. Ya di selatan ada sebuah kolam berenang. Oke, seperti itu kira-kira ya. Lanjut. Xing seng ce yaitu vocabulary. Kita usah setel dulu posisinya biar bagus atau enak dibaca. Oke. Nah, vocabulary Xin Seng Ce ya kita baca bersama-sama. Ini ada yang belum terisi. Tongbian itu timur, ya. Xibian barat. Pian itu kata satuan. Nanbian selatan, sisi selatan gitu istilahnya ya. Oke. Yang pertama, li artinya jarak. Yang kedua, yuan artinya jauh. Zhou lu artinya berjalan atau jalan kaki. Jiao shi artinya ruangan kelas. Kuan chang
宽长，宽长artinya jarak. 桌子，桌子，meja. Pa, pa kata satuan. 椅子，椅子 artinya kursi. 窗户，窗户，窗户 artinya jendela. 旁边，旁边 artinya samping. 想念，想念，想念 artinya merindukan. 老，老，老 artinya tua. 校园，校园 taman sekolah. 东边，东边 sisi timur. 西边，西边 sisi barat. 片，片 kata satuan. 南边，南边 artinya sisi selatan. Oke, Dia harap semua sengse vocabulary itu dipelajari dan diingat dengan baik. 过转练习 latihan memperluas kata, ya. 学校, oke. Yang pertama 学校. Nah, yang kedua 去学校, bisa usah tambahkan kata 去 di sini ya. Yang ketiga 走路去学校. Yang keempat 每天走路 ya, sudahlah kata 每天ketangan waktu ditambah ya kan. 每天走路去学校. Tambah subjek. 姐姐每天走路去学校. Tambah subjek lagi. 我和姐姐每天走路去学校. Nanti artinya tulis sendiri ya. Lanjut yang tier. Ada 窗户. 窗户 jendela ya. 窗户. 窗户旁边。在窗户旁边。椅子在窗户旁边。弟弟的椅子在窗户旁边. Nah, ternyata juga nanti tulis sendiri. Ya, 最后的是部首. 部首ini radikal. Ya, berarti nanti bagaimana teknik penulisannya itu berarti tambahkan sisi kiri dengan sisi kanan. Oke? Baik, saya rasa untuk bagian radikal atau pusau tidak ada masalah. Ya, tapi di sini saya rasa di bagian pusau ini saya lupa menggantikan kata-katanya dengan yang ada di buku, tapi saya akan untuk kalian supaya tetap menuliskan cara baca tiap-tiap aksara tersebut lalu buat bagaimana pola penulisannya. Oke? Terima kasih untuk perhatian semua. Jangan lupa pelajari dengan baik, jangan lupa subscribe juga serta berikan nanti komentar dan tanggapan atau pertanyaan kalian di kolom komentar YouTube sebagai tanda bahwasanya kalian mengikuti pelajaran ini sampai selesai, oke? Dan jangan lupa juga subscribe agar bantu channel ini cepat berkembang. Oke? See you at the next meeting. Semangat dan salam sehat. 同学们好，早安 atau 午安，再见，拜拜。